Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal di asesmen 1 pada bab usaha dan energi kelas 10 semester 2, tepatnya untuk mapel fisika. Oke, jadi kita mulai dari yang nomor 1. Jadi bola voli bermasa 240 gram itu dilemparkan ke bawah dari ketinggian 10 meter dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, energi kinetik pada ketinggian 2 meter adalah. Oke, jadi sekarang kita buat dulu ilustrasinya. Jadi bola voli kita sebut saja terletak pada ketinggian 10 meter gitu ya. Ini ketinggiannya 10 meter. Kita sebut saja sebagai titik A. Nah, ini dari dasar tanah ya. Itu berjarak atau memiliki tinggi 10 meter. Nah, katanya di sini dilempar ke bawah dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Artinya, di posisi A itu kecepatannya atau VA-nya itu adalah 2,5 meter per sekon. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berarti G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi kinetik pada ketinggian 2 meter. Artinya ada posisi kedua, yaitu kita sebut saja sebagai posisi B, di mana itu bolanya berada pada ketinggian 2 meter dari permukaan tanah, gitu ya. Oke, yang ditanya adalah energi kinetiknya pada saat di titik B. Atau ditanya adalah EK B-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik itu, misalkan dalam kasus ini ya, itu misalkan di titik A, itu akan sama besarnya dengan energi mekanik yang ada di B. Nah, energi mekanik sendiri itu dirumuskan dengan hasil penjumlahan antara energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Di mana energi potensial sendiri rumusnya adalah mgh atau massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Kemudian EK itu adalah setengah mv kuadrat atau setengah dikalikan massa dikalikan kecepatan kuadrat. Nah, tadi bisa dikatakan atau sudah dikatakan bahwa energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B sesuai dengan hukum kekekalan energi mekanik. Maka bisa kita tulis EMA itu harus sama dengan EMB. Kemudian kita tulis lagi EM itu kan terdiri dari EP plus EK. Maka EMA itu adalah EPA plus EKA itu harus sama dengan EPB tambah EKB. Yang ditanya adalah EKB-nya ya. Oke. Kemudian kita bisa tulis di sini EPA-nya itu adalah MGH ya. MGHA karena dia di titik A. Plus energi kinetik di A itu adalah setengah MGA kuadrat sama dengan EPB itu adalah MGHB plus EKB. Oke, karena ditanya adalah EKB, maka kita pindah ruaskan MGHB-nya ke sebelah kiri. Maka akan menjadi MGHA plus setengah MVA kuadrat dikurang MGHB itu nilainya sama dengan EKB. Atau bisa deh kita buat EKB-nya itu sama dengan MGHA plus setengah MVA kuadrat dikurang MGHB. Nah, sekarang karena sama-sama ada memiliki M dan juga nilai M-nya atau massa dari bendanya yang itu sama karena sama-sama bola voli itu ya. Bola volinya cuma satu gitu ya. Maka M-nya bisa dikeluarkan. Jadi M dikali G HA plus setengah VA kuadrat dikurang G HB. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Masanya adalah 240 gram. Karena satuan internasionalnya adalah kilogram, maka kita bisa tulis M-nya dalam bentuk satuan kilogram. Berarti kalau 240 gram itu menjadi, karena dibagi 1000 ya, berarti 0,24 kilogram. Maka ini masanya menjadi 0,24 dikali
Gravitasi 10, HA-nya itu 10 plus setengah VA kuadrat. VA-nya sendiri itu 2,5 kuadrat. Dikurang GHB, G-nya 10, HB-nya adalah 2. Berarti ini sama dengan 0,24 dikali 100 ditambah, nah, setengah dikali 2,5 kuadrat adalah 0,5 dikali 2,5 kuadrat. 3,125. 3,125 dikurang 10 kali 2 itu 20. Atau ini bisa ditulis lagi, kita operasikan saja yang di dalam. Maka jadi 0,24 dikali 83,125. Maka itu menjadi 19,95. Karena yang ditanya adalah energi kinetik, maka satuannya adalah joule. Oke, jawabannya berarti apa? Adalah yang B. 19,95 joule. Kita beralih ke yang nomor 2. Benda A memiliki massa 2 kali lebih besar dari massa B. Oke, langsung kita tulis saja. Berarti benda A memiliki massa 2 kali lebih besar dari massa B. Massanya ya. Berarti MA itu harus sama dengan 2 kalinya MB. Kemudian pernyataan yang selanjutnya, kelajuan benda A setengah kali benda B. Kelajuan itu V ya. Berarti VA itu adalah setengah kalinya dari VB. Pertanyaannya adalah perbandingan energi kinetik benda A dan B. Artinya yang ditanya adalah EKA dibanding EKB itu berapa perbandingannya gitu ya. Berarti bisa kita tulis saja menjadi per ya. Berarti EKA per EKB itu sama dengan rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Berarti kalau misalnya EKA menjadi setengah MA VA kuadrat per EKB itu adalah setengah MB VB kuadrat. Karena sama-sama setengah bisa dihilangkan. Kemudian kita substitusikan dari apa yang telah kita dapat di pernyataan tadi. MA-nya diganti 2 MB. Kemudian VA-nya diganti setengah VB kuadrat per MB dikali VB kuadrat. Nah, seperti ini ya. Oke, karena sama-sama MB bisa dicoret. Kemudian kita lihat di sini ada setengah VB di dalam kurung, kemudian baru dikuadratkan. Nah, ingat dalam matematika, kalau misalnya ada A dikali B dalam kurung gitu ya, dikuadratkan, maka akan menjadi apa? Masing-masingnya akan dikuadratkan. Berarti A kuadrat dikali B kuadrat. Hal yang sama kita lakukan di sini. Berarti setengahnya dikuadratkan itu menjadi seperempat gitu ya. Karena setengah dikali setengah itu adalah seperempat. Dikalikan VB kuadrat. Berarti VB kuadrat per, oh ya ketinggalan angka 2-nya ya. Berarti 2-nya di sini. 2 kali seperempat dikali VB kuadrat per VB kuadrat. Sama-sama VB kuadrat bisa dihilangkan, maka yang tersisa adalah 2 kali seperempat atau 2 per 4. Menjadi apa kalau disederhanakan? Sama-sama dibagi 2 ya, jadi 1/2. Atau bisa dikatakan bahwa perbandingan antara EKA dibanding dan EKB itu adalah 1/2. Jawaban yang tepat adalah yang A, 1/2. Oke, kita beralih ke yang nomor 3. Keanu membuat kincir air sederhana. Untuk mencoba kincir air tersebut, dia mengalirkan air keran dengan ketinggian 1 meter gitu ya, dengan debit sebesar 0,02 meter kubik per sekon. Kecepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jika kincir air berputar dan tidak ada energi yang terbuang, daya yang dihasilkan kincir tersebut adalah sebesar berapa? Oke, kita buat ilustrasinya. Jadi Keanu itu membuat kincir air yang diuji coba gitu ya.
menggunakan air keran. Kita gambarkan air kerannya. Air kerannya ini memiliki ketinggian 1 meter dari kincir airnya. Kita gambar kincir airnya gini saja ya. Nah, nah gitu. Kita gambar di sini saja. Nah, ini airnya di sini turun gitu ya. Nah, ini memiliki nilai H sebesar 1 meter. Seperti itu ya. Kemudian debit yang keluar, itu kita simbolkan dengan Q. Debitnya adalah 0,02 meter kubik per sekon. Kemudian dituliskan juga di soal percepatan gravitasinya adalah 10 ya. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa jika kincir air berputar dan tidak ada energi yang terbuang, artinya energi yang dihasilkan air yang berupa energi potensial dari air tadi itu seluruhnya akan dikonversi atau berubah atau digunakan untuk memutar kincir airnya gitu ya. Artinya efisiensinya 100% gitu. Kemudian pertanyaannya adalah daya yang dihasilkan adalah berarti yang ditanyakan adalah P-nya ya atau dayanya di mana P ini dirumuskan dengan banyaknya usaha yang dilakukan per satuan waktu. Nah, dari mana kita dapat nilai usahanya? Nah, seperti dikatakan di soal bahwa tidak ada energi yang terbuang. Artinya, semua energi potensialnya itu diubah menjadi usaha dalam memutar kincir air. Maka bisa ditulis nanti kita cari bahwa W-nya, usahanya itu adalah sama dengan energi potensial dari air. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita berarti menggunakan P sama dengan W per T tadi ya. P itu adalah W per T. W-nya apa? Katanya tadi W sama dengan EP. Karena seluruhnya dikonversikan gitu ya. Dari energi potensial ke usaha dalam memutar kincir air. Berarti ini kita ganti EP saja per T. Seperti yang kita tahu, energi potensial rumusnya adalah MGH. Berarti kita ubah lagi. Jadi MGH per T. M-nya ada nggak? Nggak ada. Nah, tapi kita punya apa? Kita punya rho air gitu ya. Dan juga air itu sendiri, volumenya gitu ya. Maka kita ingat bahwa ada persamaan bahwa rho atau massa jenis itu sama dengan M per V. Maka M-nya bisa kita tulis rho dikalikan dengan V. Rho-nya adalah massa jenis, V-nya adalah volume air. Nah, maka ini menjadi M-nya berubah menjadi rho dikali V, ya, kemudian dikalikan lagi dengan G kali H ya, per T. Oke, rho-nya ada, ya, G-nya ada, H-nya ada, T-nya pun apakah ada? Oh, tidak ada. V dan T tidak ada. Tapi jangan khawatir, karena V per T itu apa sih? V per T itu sendiri adalah nilai dari debit. Karena apa? Kalau misalnya kita lihat lagi satuan dari debit di sini, ya, itu adalah meter kubik per sekon. Meter kubik itu adalah satuan dari volume. Kemudian S itu adalah satuan dari waktu. Second itu ya satuan dari waktu. Maka bisa kita dapatkan bahwa debit itu sendiri merupakan hasil bagi antara volume air yang keluar dibagikan dengan waktu. Karena definisi dari debit itu sendiri adalah banyaknya volume air yang keluar tiap satuan waktu. Artinya V per T itu adalah apa? Adalah Q. Maka di persamaan yang ini V per T itu bisa diganti dengan Q. Maka P atau daya tadi sama dengan rho dikali V per T-nya itu kita ganti Q dikali gravitasi dikalikan dengan H. Nah, rho-nya berapa? Sudah dijelaskan tadi ya. Rho-nya adalah 1000, Q-nya adalah 0,02, gravitasi 10, H-nya adalah atau ketinggiannya adalah 1 meter. Tinggal dikalikan. Oke, maka dihasilkan
Dayanya itu sebesar 200 watt. Di soal itu ada opsinya, jawaban yang benar adalah di D, 200 watt. Oke, kita ke soal selanjutnya yaitu nomor 4. Setrika dialiri arus listrik ya sebesar 2 ampere dengan tegangan sebesar 220 volt. Oke, kita tulis dulu aja satuannya atau simbolnya. Arus listrik itu simbolnya adalah I, itu adalah 2 ampere. Kemudian tegangannya itu V sebesar 220 volt. Setrika digunakan dalam waktu 1 jam, artinya T-nya itu 1 jam. Atau kalau dalam satuan internasional akan menjadi 3.600 sekon atau detik gitu ya. Nah, efisiensinya sekarang ada ya. Jadi ada efisiensi energi pada setrika itu sebesar 60%. Yang ditanyakan adalah berapa kalori yang dihasilkan setrika. Berarti kita sebut saja energi kalor gitu ya. W kalor itu berapa gitu ya. Nah, pada kasus ini setrika gitu ya. Itu ada konversi energi dari energi listrik menuju ke atau berubah menjadi energi kalor. Nah, yang menariknya di sini ada efisiensi sebesar 60%. Artinya, em, energi listrik yang dikonversi menjadi kalor itu hanya 60%-nya saja. Kemudian 40%-nya kemana? 40%-nya akan berubah menjadi energi yang lain. Jadi kalau misalkan kita tulis gitu ya, maka dari listrik itu yang menjadi em, kalor itu hanya 60%-nya saja. Sedangkan 40%-nya itu menjadi energi-energi lainnya gitu ya. 60% saja yang menjadi kalor. Itu. Nah, berarti dirumuskannya seperti apa? Berarti eh, energi kalor atau W kalornya itu hanya 60% dari energi dari listrik. Nah, berarti kita bisa cari menggunakan persamaan ini. Berarti 60% dari W listrik atau energi listrik. 60% berarti 60 per 100 dikali energi listrik itu dirumuskan dengan VIT atau tegangan dikalikan kuat arus dikalikan dengan waktu. Maka tinggal kita masukkan saja VIT. Berarti 60 per 100 dikalikan V-nya 220, I-nya 2, T-nya adalah 3.600. Oke, habis. Maka sisa 60 kali 220 dikali 2 kali 36 adalah 72. Maka ini menghasilkan 950.400 joule. Nah, karena dalam soal itu opsinya adalah kilojoule, maka kita bagi saja dengan 1000 supaya jadi kilojoule ya. Maka akan menjadi 950,4 kilojoule. Maka energi kalor yang dihasilkan itu adalah 950,4 kilojoule. Di opsi jawaban itu adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jadi ada gambar roller coaster dengan beberapa ketinggian gitu ya. Jadi titik A, B, C, D, dan E itu memiliki ketinggian yang berbeda. Kemudian kereta roller coaster itu meluncur tanpa kecepatan awal. Artinya kecepatan di titik A sebagai titik awal itu adalah 0 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi atau G-nya itu adalah sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan roller coaster saat di titik E sebesar berapa? Maka berarti yang ditanya adalah VE-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik lagi, di mana di sini kita melihat energi mekanik ketika di titik A dan juga di titik E. Kenapa di E? Karena yang ditanyakan adalah VE. Otomatis kita harus menggunakan yang
energi mekanik di titik E. Kemudian kenapa yang A? Karena di A eh, lengkap, karena ada komponen yang untuk energi energi kinetik yaitu dari V ini tadi. Kemudian ada juga komponen untuk energi mekanik yaitu untuk energi potensial yaitu adalah yang hanya sebesar 120. Maka kita bisa menggunakan rumusnya adalah energi mekanik di A itu harus sama dengan energi mekanik di E. Kemudian energi mekanik terdiri dari energi potensial dijumlahkan dengan energi kinetik. Berarti energi potensial di A itu ditambah dengan energi kinetik di A itu harus sama dengan energi potensial di E ditambah dengan energi kinetik di E. Energi potensial rumusnya adalah mgh A plus energi kinetik di A berarti setengah mva kuadrat sama dengan energi potensial di E berarti mghe ditambah energi kinetik di E itu setengah mvb kuadrat. Nah, karena semuanya memiliki komponen massa atau M dan massa keretanya sama di setiap posisi, maka kita bisa menghilangkan semuanya ya untuk massa. Berarti menjadi GHA plus setengah VA kuadrat itu sama dengan GHE plus setengah VB kuadrat. Kemudian VA-nya tadi kita ketahui itu bernilai 0. Maka ini bisa dihilangkan juga karena nanti akan menghasilkan nilai 0. Karena V-nya 0 tadi ya, VA 0. VA-nya sama dengan 0. Maka tersisa GHA sama dengan GHE plus setengah VB kuadrat. Karena kita ingin mencari VB-nya, berarti yang kita pindah adalah GHE. Ini yang kita cari. Berarti GHA dikurang GHE itu harus sama dengan setengah VB kuadrat. Gravitasi adalah 10 ya. 10 HA tadi 120 dikurang gravitasi 10 dikali HE-nya 40 sama dengan setengah VB kuadrat. 10 kali 120 adalah 1200. 10 kali 40, 400 ya. Sama dengan setengah VB kuadrat. 1200 dikurang 400 itu 800 sama dengan setengahnya VB kuadrat. Berarti setengah kita pindah ruas menjadi 2/1 ya. Jadi 800 dikali 2/1 sama dengan VB kuadrat. Berarti jadi 1600 sama dengan VB kuadrat. Maka VB itu adalah akar dari 1600 yaitu 40 ya. 40 meter per sekon. Artinya kecepatan ketika di titik B itu adalah sebesar 40 meter per sekon. Atau dalam opsi itu adalah B.